Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang kemarin, kita akan belajar atau masuk ke pembahasan pengguna atau brandware. Tapi sebelum itu, alangkah kita berdoa semoga pelajaran kali ini membawa barokah dan manfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Kan kemarin kalian sudah pelajari tentang interaksi antar perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna ya. Yang kemarin kita bahas perangkat kerasnya sama perangkat lunak. Perangkat keras ada perangkat masukan, perangkat proses, dan perangkat keluaran. Sementara perangkat lunak ada sistem operasi dan sistem aplikasi. Oke, lanjut kita masuk ke brandware. Apa sih brandware itu? Ya, jadi intinya brandware itu manusianya, manusia yang menggunakan komputer, ya, menggunakan komputer. Secara definisi, brandware adalah manusia yang memakai, menggunakan, atau mengoperasikan komputer. Ya, jadi tanpa campur tangan manusia, komputer ya tidak jadi apa-apa, tidak bisa dijalankan. Oke, saya akan mencontohkan 10 contoh brandware. Salah satunya atau contoh pengguna yang digunakan komputer. Yang pertama ada programmer, orang yang membuat program atau aplikasi yang digunakan dalam perangkat komputer yang sekarang lagi ngetren ya. Startup butuh programmer untuk membuat website, aplikasi, ataupun banyak hal yang lain. Oke, lanjut. Ada operator, orang yang menjalankan sebuah program atau aplikasi yang digunakan dalam sebuah perangkat komputer sesuai petunjuk penggunaannya. Oke, bisa jadi operator, sederhananya ya operator ketika ada presentasi, mengoperasikan komputernya untuk presentasi, waktu seminar, dan sebagainya ya, contohnya operator. Yang kedua teknisi, orang yang menguasai dan bertanggung jawab atas main-tech atau perbaikan dan segala macam permasalahan pada komputer. Terus ada trainer, orang yang tahu dan paham segala pengetahuan dan ilmu tentang komputer yang mengajarkan pada orang lain. Mungkin lagi membuat pelatihan, merakit komputer, dan sebagainya. Lanjut, yang kelima ada desain grafis. Ya, ini yang lagi naik booming ya. Orang yang mahir dalam membuat produk grafis melalui perangkat komputer. Bisa pakai Photoshop, Corel Draw, ataupun aplikasi-aplikasi online yang lain. Sekarang kan banyak untuk aplikasi untuk desain grafis. Yang keenam ada sistem analis, orang yang bertugas untuk menganalisis produk berupa program aplikasi. Nomor 6, sistem analis, orang yang bertugas untuk menganalisis produk berupa program aplikasi komputer untuk dipastikan performa dan hasil akhirnya. Jadi menganalisis sebuah produk komputer. Jadi hasilnya itu bagaimana komputer tersebut sebelum dijual belikan mungkin. Lanjut ke 7, ada database administrator, orang yang mengelola dan mengatur database. Mungkin di suatu perusahaan atau di sekolah ataupun di kampus-kampus yang memerlukan database yang sangat besar. Nomor 8, teknisi jaringan, orang yang mahir dalam hal jaringan dalam perangkat komputer. Ya, kasarannya teknisi untuk internet ataupun pembuatan jaringan di sekolahan dan sebagainya. Lanjut, nomor 9, project manager, orang yang bertugas sebagai pimpinan sekaligus bertanggung jawab terhadap suatu proyek tertentu. Mungkin proyek pembuatan startup ataupun membuat apapun yang berkaitan tentang komputer. Oke, lanjut. Yang nomor 10 ada konsultan, orang yang memberikan konsultasi terhadap suatu hal dalam bidang tertentu. Ya, jadi fungsi komputer itu banyak hal. Jadi penggunanya pun juga banyak hal, banyak di beberapa kalangan juga menggunakan komputer, tergantung di passion mereka menggunakan komputer itu sebagai mana mestinya. Oke, itu hanya sebagian kecil contoh dari brandware atau pengguna ya. Sekarang kita membahas tentang hubungan antara hardware, software, dan brandware. Jadi hardware atau perangkat keras komputer apabila tanpa software, maka komputernya hanya sebuah mesin tidak berguna.
Jadi komputer ini, saya ibarat laptop yang saya gunakan ini, tanpa ada seorang atau pengguna yang menggunakan komputer ini, ya muspro, tidak bisa digunakan apa-apa, bahkan tidak memberikan manfaat. Ya, makanya antara 3 poin ini harus bersinambungan untuk menghasilkan dan memberikan manfaat bagi penggunanya ya. Yang poin pertama, tanpa software komputer tidak berguna. Software tercipta untuk menulis fungsionalitas pada komputer sehingga memiliki fungsi untuk digunakan. Jadi ketika hardware, bentuk fisiknya komputer, tanpa adanya perangkat lunak atau software juga tidak bisa. Jadi komputer saja, komputer yang fisik itu, kalau tidak ada perangkat lunak atau softwarenya atau sistem operasinya saja, ya tidak bisa digunakan, kan kita tidak bisa menggunakan untuk apa gitu. Makanya hubungan antara hardware dan software ini juga penting juga gitu. Nah, setelah adanya hardware dan software komputer telah tercipta, namun tidak dapat brandware atau penggunanya, ya juga percuma atau tidak bisa memberikan fungsi. Nah, makanya masuk ke poin 3, yaitu brandware atau pengguna merupakan elemen penting untuk mengoperasikan komputer agar memiliki fungsionalitas dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, yang tadi contohnya tadi yang ada 10, ada yang dibuat menjadi programmer, desain grafis, atau banyak hal lainnya lah. Oke, jadi ketiga hubungan antara hardware, software, dan brandware ini harus berkesinambungan. Oke, harus selaras. Contohnya yang tidak selaras, komputernya sudah cepat, softwarenya juga terbaru, tapi orangnya gaptek, ya tidak membawa manfaat yang maksimal. Nah, harusnya ketiganya harus berkesinambungan dan saling melengkapi. Oke, mungkin itu dari saya untuk materi kali ini. Terima kasih. Semoga memberikan manfaat. Coba tulis cita-cita kalian atau keinginan kalian bila masuk di dunia kerja. Coba kalau kalian ingin membeli komputer, ingin spesifikasi yang seperti apa dan kalian gunakan untuk apa. Coba kalian ceritakan di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tunggu komentarnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.